saya menyapa semua anak-anak Tuhan juga yang ada di internet, kalau sudah online ya. Salam damai sejahtera buat semua saudara. Saya percaya saudara semua dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan kita ada di akhir zaman ini. Haleluya, haleluya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya bawakan firman Tuhan dengan judul apostasia. Katakan bersama saya, apostasia. Ya, apostasia. Nanti kita akan lihat apa maksud daripada apostasia. Saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa kita sedang berada di akhir zaman, dan saudara-saudara ini akan terus menderu, yaitu dengan sebuah deru di akhir zaman ini, yaitu digitalisasi pada semua bidang kehidupan, ya saudara-saudara, dengan persyaratan tanda binatang. Bagi saudara yang sudah sering mengikuti khotbah saya, saudara sudah mengerti apa maksud daripada perkataan saya ini. Namun bagi saudara-saudara yang mungkin baru berjumpa dengan pelayanan kami, pujilah nama Tuhan. Nah, saudara, yang jelas bahwa kita sekarang ini sedang berada di akhir zaman. Haleluya. Ya, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin banyak digenapkan. Nah, saudaraku, mari saya sekarang ajak kita akan baca, saudara, mengenai kedatangan Tuhan itu ada yang disebut sebagai apostasia. Mari kita baca dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ketiga. Mirip dengan tahun ini ya, tahun 2023. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Bila saudara sudah dapat, saya akan bacakan ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, garis bawahi sebuah kalimat dikatakan begini, sebab sebelum hari itu, jadi hari huruf besar. Inilah dia hari kedatangan Tuhan. Judul perikopnya ini adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi dikatakan di sini dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 2023 tahun ini ya, yaitu bahwa sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan, haruslah datang dahulu murtad, dikatakan. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bila kita membaca kata murtad ini, kata murtad inilah yang diterjemahkan dari bahasa asli dari penulisan dalam teks Perjanjian Baru, yaitu dalam bahasa Yunani. Kata murtad ini diambil dari kata apostasia. Katakan sekali lagi bersama saya, apostasia. Apostasia. Ya, apostasia. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, sebenarnya terjemahan ini kurang tepat. Dalam bahasa Inggrisnya diambil pakai kata apostasi. Apostasi juga artinya adalah kedurhakaan. Kemurtatan, bukan kedurhakaan. Kemurtatan. Ya, apostasi, kemurtatan. Nah, saudara, kenapa saya mengkhotbahkan ini dan mengupas hal ini? Karena ini adalah sebuah peristiwa yang ada sebelum hari kedatangan Tuhan. Jadi sebelum hari Minggu ada hari apa, saudara? Hari Jumat atau hari Senin? Hari Sabtu. Oh ya, itu dia. Jadi sebelum hari Minggu hari Sabtu. Nah, seperti itu. Sebelum hari Tuhan ada apostasia. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita melihat arti daripada apostasia dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah melepaskan. Arti kedua adalah meninggalkan. Melepaskan, meninggalkan. Begitu ya. Apostasia. Katakan apostasia adalah melepaskan. 1, 2, 3. Apostasia adalah meninggalkan. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, lalu bila kita melihat kata murtad di sini, maka kita akan melihat
bahwa tidak ada murtad zaman sekarang ini. Betul apa betul? Haleluya. Karena pengertian murtad itu adalah meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus secara resmi, dan kita mengikuti kepercayaan yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan murtad. Yang ngerti sampai di sini katakan haleluya. Betul saudara? Bila ayat ini kita tidak gali lebih dalam, ya saudara-saudara, maka kita tidak akan melihat murtad itu. Semua baik-baik saja, semua kebaktian pada hari ini. Kemarin semua merayakan Paskah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Iya Pak Pendeta, lalu kenapa mesti Pak Pendeta membahas ayat ini? Ya, karena saya menemukan sesuatu pada ayat 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini. Dan sepertinya di Indonesia, karena ini saya disiarkan lewat internet, hanya saya yang mengkhotbahkan ini. Bahkan ini adalah khotbah saya yang kedua tentang apostasia dalam kebaktian minggu. Kenapa saya mau khotbahkan ini saudara? Waktu saya berdoa minta petunjuk Tuhan, Tuhan memperlihatkan saya membawakan lagi khotbah apostasia. Ada haleluya. Itu sebabnya saya khotbahkan pada hari ini. Saya percaya semua saudara di sini adalah pendoa syafaat saya. Khotbah saya ini adalah bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan di mana saja khotbah ini nanti didengarkan. Saya ini termasuk rajin menyebarkannya. Saudara, link YouTube saya, khotbah-khotbah saya di berbagai grup yang ada di grup-grup Kristen di Indonesia. Dan saudara, saya upload dengan aktif di Facebook saya. Banyak orang perlu mendengarkan tentang apa itu sebenarnya apostasia. Ya. Nah, saudara, saya akan lanjutkan. Saudara-saudaraku, apostasia itu saudaraku artinya meninggalkan atau melepaskan. Saudara, menjadi jelas apabila saya tambahkan ada sebuah kata dalam bahasa Yunani. Bedanya sedikit, hanya satu huruf, namanya apostasion. Sekarang katakan bersama saya, apostasion. Katakan apostasia. Bilang apostasion. Bilang kiri kanannya apostasia. Sebelah kanannya bilang apostasion. Ada haleluya. Belakangnya bilang gini, apostasion. Bilang. Nah, apakah itu apostasion? Saudara bisa cari, googling boleh ya nanti di rumah. Yang ada di internet kalau mau googling sekarang bisa. Apostasion dalam bahasa Yunani artinya tidak bisa diterjemahkan banyak-banyak. Hanya ada satu artinya. Apostasion artinya adalah surat cerai, bukan surat murtad. Ada haleluya saudara. Jadi apostasion artinya surat cerai, bukan surat murtad. Berarti apostasia adalah proses. Ada haleluya saudara. Ya, itu dia. Itu sebabnya kita mengetahui bersama bahwa hari kedatangan Tuhan adalah hari perjamuan kawin anak domba. Kita mengetahui dari Alkitab, dalam perjamuan kawin anak domba, mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Sebelum hari perjamuan kawin anak domba, maka semua orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita ini, Paulus berkata, Paulus cemburu. Sebab kenapa? Dia sudah mempertunangkan kita lewat surat-suratnya. Dia mempertunangkan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita sekarang ini disebut sebagai tunangan Tuhan Yesus Kristus. Dan seorang tunangan adalah langkah selanjutnya dia akan masuk kepada sebuah pernikahan. Itu sebabnya saudaraku, bila kita melihat dari arti sebenarnya apostasia, yang kita bisa melihat lebih terang, jadi terang ketika ada sebuah kata yaitu apostasion. Dan bila apostasia diterjemahkan sebagai murtad, maka apostasion bukanlah surat murtad.
murtad tidak terjadi di mana-mana. Ada haleluya saudara. Tetapi karena apostasion adalah surat cerai, maka apostasia adalah sebuah proses perpisahan, meninggalkan, saudaraku ya, melepaskan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting untuk kita ketahui. Bahkan tentang apostasia ini tidak pernah dikhotbahkan di gereja-gereja. Saudara mungkin yang menyaksikan di internet, mungkin sudah mendengarkan lewat siaran radio saya ataupun lewat khotbah saya yang ada di internet. Saudara-saudara, apostasia itu adalah sebuah proses, bukan kemurtadan. Saya sekarang akan berikan ilustrasinya. Perhatikan baik-baik. Saudara, saya menikah dengan istri saya. Saudara juga menikah dengan istri saudara. Dan kita punya surat nikah. Katakan bersama saya, surat nikah. Surat. Namun apabila saya dengan diam-diam, saudara-saudara, lalu kemudian saya mempunyai wanita idaman lain, will, lalu kemudian saya memandang wanita idaman lain, lalu kemudian mulai terdengar kepada saudara, Pak Gede punya will, katanya. Dalam nama Yesus tidak ada. Haleluya saudaraku. Ini ilustrasi ya. Punya will katanya. Lalu kemudian saudara bertanya kepada saya, Pak Gede, apa Pak Gede masih menikah dengan Ibu Tika Sari? Atau sudah terjadi sesuatu dalam rumah tangga Pak Gede? Oh, kami baik-baik saja. Lalu saya panggil istri saya rangkul istri saya di depan saudara, begitu ya. Lalu kemudian kalau perlu kami foto surat pernikahan kami tunjukkan. Tidak percaya, ini fotonya, dan saya kirim lewat WA. Jadi kami masih sah, ada surat nikahnya. Tapi saya sudah membuka hati saya kepada wanita lain selain daripada istri saya. Saya beritahu, itu namanya apostasia. Saya sudah melepaskan janji saya yang suci di depan Tuhan dan di depan manusia, saudara. Lalu kemudian saya memberikan perhatian dengan wanita idaman lain, walaupun saya masih, status saya dan istri saya masih suami istri yang sah. Tapi apostasia sudah terjadi. Kan begitu, kebanyakan yang paling besar faktor daripada perceraian suami istri apa saudara? Orang ketiga ya, betul, orang ketiga. Itu dia. Nah saudara-saudara dikasihi Tuhan, bila saya tidak menghentikan perbuatan saya dan tidak kembali bertobat, kembali kepada istri saya dengan sungguh-sungguh, maka saudara, perceraian bisa terjadi. Maka saudaraku, perpisahan benar-benar terjadi. Yang tadinya ada surat nikah, maka terbitlah apostasion, surat cerai. Walaupun nggak ada disebut ada surat cerai ya, tetapi saudara tutup resminya bercerai. Dalam kekristenan tidak boleh ada perceraian. Ada haleluya saudara ya. Jadi yang benar adalah bagaimana bila ada seorang suami terkena apostasia, hubungan suami istri, maka seorang suami harus bertobat. Yang salah harus bertobat. Yang dilukai harus mengampuni dan mengasihi. Ada haleluya ya. Sekarang perhatikan saudara, mari kita buka dalam Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Yang sudah dapat katakan haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Lihatlah saudara firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat yang lain
selain daripada. Saudara, sama seperti kita tidak boleh mempunyai istri, tidak boleh mempunyai wanita idaman lain. Hanya ada satu istri kita dan hanya ada satu-satunya. Ada haleluya saudara. Kalau wanita ya pria idaman lain itu tidak boleh. Jadi ketika ada pria idaman lain, maka apostasia sudah terjadi. Dan ini sangat berbahaya karena kita berkata sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus. Yang di internet perhatikan, akan ada yang begini. Kalau murtad gak ada, makanya pendeta-pendeta banyak bilang gini, gak ada murtad. Coba dulu Pak Gede yang dari Bali itu gak usah khotbah tentang akhir zaman. Murtad belum ada. Akhir zaman masih jauh, hari Tuhan masih jauh. Tapi justru saya khotbahkan sekarang. Saya akan bukakan sebelum hari itu ada apostasia. Nah, saudara, bagaimana apostasia ini dalam ayat yang kita barusan baca dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ada haleluya? Lalu saudara masih ingat sekitar awal 2021 ada juru selamat di masa pandemi yang datang berkeliling di seluruh dunia. Wahyu pasal 18 ayat 23 saya bacakan buat kita semua. Wahyu 18 ayat 23 dikatakan begini. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Sebelumnya saya tidak pernah mengkhotbahkan bagian ini. Tapi lihat, ada sebuah acara pernikahan yang batal gara-gara suara cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Ada sinar yang pudar, mati dia lampunya. Ya. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak kedengaran lagi di dalammu. Perhatikan. Saya baru kali ini saya khotbahkan yang bagian ini. Sebelumnya ketika saya mengkhotbahkan Parmakaya hanya ayat-ayat setelah ini, kalimat setelah ini. Tapi saya mau menunjukkan pada anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, sahabat-sahabatku, hamba-hamba Tuhan, hati-hatilah saudaraku. Ya. Kenapa saudara ini bisa membunuh lampu cahaya yang ada dalam kita? Ya. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dibilang. Dan kemudian suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan, ini suara pernikahan, sebuah janji kepada kita bahwa akan ada sebuah event pernikahan yang terbesar di sepanjang sejarah, sepanjang masa. Bukan pernikahan artis, bukan pernikahan orang kaya. Ini adalah yang dicatat tadi, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, yaitu pesta pernikahan anak domba. Ada haleluya? Tapi saya bersyukur saya sudah pernah khotbahkan sekali ini, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang sudah berlari pada Yesus dalam pertobatan. Dan saya percaya, saudaraku, pertobatan itu membawa perubahan. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Ya, saya percaya. Dan selama 2 tahun ini saya sudah melihat banyak anak-anak Tuhan yang sudah bertobat. Tapi hari ini saya bawakan lagi, karena ketika saya berdoa, Tuhan menunjukkan bahwa khotbah saya ini akan pergi kepada banyak orang di luar ruangan ini. Haleluya saudara. Ya. Saudara, saya melihatnya saudaraku. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang seperti saya mendatangi saya. Ketika setelah selesai saya membawakan khotbah ini, tentu saja saya tidak begitu penting. Arti mendatangi saya itu artinya begini, khotbah saya ini perlu didengarkan. Haleluya. Kalau tidak mau dengar juga tidak apa-apa, yang ada di internet saya tidak masalah. Saya ini menyukai khotbah saya sendiri. Jadi kalau orang tidak suka khotbah saya, I enjoy it by myself. Saya senang menikmati khotbah-khotbah saya. Haleluya saudara. Ya. Terutama saya khotbah memang untuk orang-orang yang di internet. Saudara adalah pendoa sahabat saya. Di sini dikatakan,
Sangat berbahaya. Kenapa? Ayat selanjutnya, Wahyu 18 ayat 23, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Kita lihat ya, yang 2 tahun berdagang ini ya, pembesar-pembesar, apalagi ini sekarang ini yang sedang proyek-proyeknya AI itu ya kan, begitu ya. Dagangannya bukan hanya villa, dagangannya bukan pesawat sekarang saudara, dagangannya itu ya robot-robot yang gitu-gitu sudah, teknologi AI ya. Saya dengar nanti akan ada nyamuk Wolbachia, nyamuk transgenik dari laboratorium akan dilepaskan. Wih, kita perlu berdoa, ada hal yang saudara, dan sudah berdoa selama ini ya. Nah, karena pedagang-pedagang adalah pembesar-pembesar di bumi ya. Terus oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ini apakah ilmu sihir ini dalam bahasa Yunani? Oleh Parmakeia, dan Parmakeia itu adalah akar kata dari farmasi. Jadi oleh farmasimu Indonesia akan disesatkan, bukan? Semua bangsa disesatkan. Lihatlah betapa ini sudah beredar berkeliling dunia dan menyesatkan bangsa-bangsa. Ada haleluya saudara? Dan ketika barang farmasi ini beredar di seluruh dunia, menurut saya baik-baik saja, biarkan saja. Dan diberi label, diberi jabatan, diberi judul. Saudara, sekarang ini googling juru selamat di masa pandemi, keluar barang farmasi itu. Coba googling juru selamat di masa pandemi, keluar kan? Saya nggak mau sebut saja, tapi saya percaya saudara tahu. Diberi label juru selamat. Saudara, kalau juru selamat di masa pandemi ini dia jalan-jalan keliling dunia, enggak apa-apa. Begitu. Asal jangan masuk kepada anak Tuhan. Gitu. Karena Tuhan sudah berkata di Yesaya 43:11, tidak boleh ada juru selamat. Hanya Aku satu-satunya. Nah, haleluya saudara. Ketika ada juru selamat yang berkeliaran, silakan saja dia berkeliaran. Tapi nggak boleh masuk kepada anak Tuhan. Anak Tuhan juru selamatnya hanya satu dan satu-satunya. Saya mau tanya sama saudara, siapa namanya? Mantap saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya saudara. Nggak boleh diduakan. Nggak boleh. Nah, kadang begini, ini semua tipu muslihat. Dan oleh Parmakeiamu semua bangsa ditipu, itu gitu bahasanya nih. Hanya dipakai disesatkan. Ini muslihat semuanya. Nah, saudara perhatikan, ya. Saudara perhatikan, di dunia ini, ya, orang dunia berkata begini, hei, gak apa-apa itu, kami hubungan kami TTM. Apa itu TTM? Ya, itu biasanya anak gaul berkata teman tapi mesra, itu bilang. Orang dunia berkata begitu. Anak Tuhan gak boleh. Anak Tuhan harus berkata hati-hati, apalagi pendeta seperti saya. Saya harus berkata, hei, jaga kekudusan. Hati-hati anak Tuhan, gak boleh TTM, teman tapi mesra. Firman Tuhan berkata, memandang saja seorang perempuan dan menginginkannya. Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya. Sudah berzina di dalam hati. Itu sama, perempuan kepada laki-laki juga sama. Jadi tidak boleh. Jadi kalau orang dunia berkata TTM segini, maka pendeta seperti saya, saudara, anak Tuhan harus berkata begini, hati-hati, naikkan standarnya. 95, dia 50 dunia. Itu perzinahan tidak boleh. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jaga kekudusan hidup. Yang ngerti dan setuju katakan haleluya. Ya. Orang dunia berkata sendiri, kita harus segini. Karena standar hidup kita adalah kita mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran firman Tuhan. Yang ngerti katakan haleluya. Nah, ini contoh. Pak Pendeta, boleh nggak kita pakai ilmu? Bukan ilmu hitam Pak Pendeta, ilmu putih. Gitu ya. Boleh kok ke sana, dia aliran putih.
Ada lagi yang berkata begini, kami aliran, ya. Nah, ada yang bilang abu-abu lah, pakailah istilah. Pokoknya Pak, maksudnya baik Pak. Tapi kita pergi ke ada pohon besar di gunung di sana, minta untuk perlindungan, kan baik Pak. Pokoknya putih. Ini bukan santet Pak Pendeta. Dia kita mengenal dia sebagai aliran putih. Dunia berkata begitu. Tapi anak Tuhan bilang, kiri kan, anak Tuhan bilang gitu. Anak Tuhan Satu lagi bilang gitu. Saya mau tanya sama saudara, apa bahasa Belandanya? Bahasa Belandanya kalau saudara lagi minum kopi bersama teman saudara, kopinya panas, terus dia tuang kopinya, dia nggak lihat cangkir saudara sudah penuh. Bahasa Belandanya gimana? Ya itu dia, gitu ya. Nggak usah susah-susah saudara. Nah, saudara, maka kalau kita nggak tahu, apalagi pendeta seperti saya berkata, nggak boleh. Kita hanya boleh mengandalkan kuasa siapa? Tuhan Yesus. Nggak boleh ilmu hitam, nggak boleh ilmu putih, ilmu abu-abu, ilmu belang, nggak boleh. Hanya kuasa Roh Kudus yang nanti setuju, katakan haleluya. Itu. Ada haleluya saudara? Haleluya, haleluya saudara. Nah, tapi aneh dalam berbagai hal tuh begitu. Ya. Tapi waktu juru selamat ini jalan-jalan, dunia memberi pengumuman menanti juru selamat di masa pandemi. Itu bahasa dunia. Tapi yang terjadi, anak-anak Tuhan, ya saya masih maklum kalau anak Tuhan, tapi maaf, pendeta-pendeta berkata, bukan kok, dia bukan juru selamat. Nah, kok pelin-pelan? Ada haleluya? Paham saudara? Harusnya pendeta berkata begini, hati-hati gereja Tuhan, anak Tuhan, tidak boleh ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Itu ya, begitu. Harusnya pendeta begitu. Tapi kebanyakan itu aku biasa-biasa saja sih. Kan ada yang kayak gitu ya kan? Dan berkata itu semua hoax. Tunggu dulu, jangan dulu tentang hoaxnya. Ini kita lihat firman Tuhan dulu. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika begini yang terjadi, tipu muslihat sudah mulai terkena kepada hamba-hamba Tuhan yang seharusnya, nah perhatikan lagi, seharusnya tuh hamba-hamba Tuhan tuh jaga domba-dombanya Tuhan, ya, itu. Tapi dalam hal ini, ketika datang juru selamat di masa pandemi, mereka tidak jaga. Saya jadi teringat kisahnya Harun ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan. Di bawah saudaraku, Harun disuruh jaga. Harun, kau dipilih Tuhan untuk menjaga umatnya. Bersediakah kamu Harun? Ya, aku bersedia. Umat Tuhan, bersediakah kamu mencari umat Tuhan? Lalu Tuhan akan menjadi Allahmu. Kami berjanji bersedia. Begitu saudara. Maka naiklah Musa mau menerima hukum Tuhan. Ketika Musa belum turun, saudaraku, dari atas gunung, di bawah terjadi pergerakan. Nah, saudara, lalu mereka minta ganti Tuhan. Lihat, bahaya sekali. Ini khotbah saya sudah lama. Tapi 2 malam lalu saya berdoa, Tuhan tunjukkan pada saya khotbahkan apostasi hari. Ada haleluya saudara? Nah saudara, maka waktu itu di bawah gunung, Musa lagi ketemu Tuhan di atas. Tuhan kasihkan 10 perintah Allah. Di bawah gunung terjadi keributan. Mereka minta ganti Tuhan. Perhatikan, mereka minta ganti jadi apa? Lembu emas. Anak lembu emas. Lalu mereka berkata, kami nggak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Buatlah kepada kami anak lembu emas dan Harun. Harun ini gambaran gembala, pendeta yang harusnya jaga umat Tuhan di kaki gunung. Tapi dia melepaskan, dia tidak menjaga.
Dia lepas tanggung jawab, bahkan dia terlibat di sana. Apa yang terjadi? Jadilah lembu emas itu. Turunlah Musa. Harun, apa yang kau buat? Orang Israel sudah sujud kepada lembu emas. Mereka minta ganti Tuhan dan berkata, inilah Tuhan yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Padahal Tuhan sedang bertemu Musa di atas gunung Sinai. Betapa mengerikannya, saudara. Haleluya. Saudara, sadarkah kita? Coba saya bawa kita ingatan ke tahun 2021. Tahun 2021 itu dalam tahun baru Chinese. Di tahun itu 2021 tentu saja pada waktu hari Imleknya. Itu nama tahunnya adalah tahun lembu logam. Tidak kebetulan. Tapi di saat itu didengungkan ada juru selamat di masa pandemi. Dan secara penuh tipu muslihat tanpa disadari. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Seharusnya berkata, juru selamat tidak boleh masuk ke dalam hati, apalagi tubuh anak Tuhan, apalagi dalam gereja Tuhan. Tapi yang terjadi di pasang karpet merah, dan masuklah juru selamat lain selain Tuhan Yesus, menyerbu ke dalam gereja. Saya berkata, kalau dia ada di luar gereja, biarin saja, memang dia juru selamat palsu. Tapi karena dia masuk, itulah yang disebut sebagai apostasia. Saudara, lalu kemudian berkata begini, hei Pak Pendeta gede yang dari Bali, nggak lihat kami Natalan berapa tahun kami penuh, kami buat gedung-gedung, dan lihat kami semuanya terus mengerjakan perkara-perkara rohani. Dan lihatkah banyak kesembuhan terjadi. Waduh, ini panjang khotbah saya jadinya kalau begini. Ya benar, itu kenyataannya, itu faktanya benar. Hari ini banyak orang sedang beribadah, tapi saya berseru, selesaikan dosa apostasiamu, saudara. Bila tidak, maka engkau akan tenggelam dan karam seperti kapal ke dasar laut. Faktanya, kebaktian, kebenarannya, apostasia terjadi. Di sini berdoa sahabat saya, ini saya lagi khotbah buat semua orang yang ada di internet. Selamatkan dirimu, saudara. Bila pendeta saudara tidak pernah mengkhotbahkannya, selamatkan diri saudara. Gak usah lari sama saya, lari sama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Iya, itu begitu. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Inilah dia proyek daripada idam-idaman, proyek idam-idaman setan. Jadi setan itu punya proyek idam-idaman yang menyesatkan semua bangsa, dan dia datang sebagai juru selamat di masa pandemi. Haleluya. Sebenarnya saya menyisakan satu khotbah untuk minggu depan, tapi rasa-rasanya bila saya tidak jelaskan sekarang, maka saudara nggak dapat. Ini sebenarnya di internet yang saya khotbah buat nambahnya anak Tuhan. Tahukah saudara? Mari kita baca dalam 2 Tesalonika 2 tadi. 2 Tesalonika 2 yang tadi kita baca ayat 3 ya. Sebab sebelum hari itu harus datanglah dahulu apostasia. Coba sekarang baca ayat 11. Apa kata ayat 11? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Saudara perhatikan, juru selamat yang datang di masa pandemi ini, itu kalau kita nggak terima, dia punya persyaratan. Tidak bisa jual dan beli. Sekarang lagi dilonggarkan, tapi jangan percaya pada tipu muslihat setan. Sekarang lagi longgar. Lagi longgar sekarang. Tapi saudara sudah tahu bagaimana mereka pergerakan selama 2 tahun ini.
tidak bisa kemana-mana. Ada yang banyak kehilangan pekerjaan karena memang tidak mau menerima. Ini yang disebut dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 tanda binatang. Jadi juru selamat di masa pandemi ini, inilah dia tanda binatang tersebut. Cirinya sederhana, tidak bisa jual dan tidak bisa beli kalau nggak punya itu. Ada haleluya? Ada haleluya? Nggak bisa naik pesawat, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Biasanya kalau untuk cacar ya untuk cacar saja, tapi kalau yang satu ini nggak bisa semua. Nanti ini akan ada digitalisasi. Persyaratannya mesti punya itu. Makanya saya sudah berkhotbah, saudaraku, kita mesti bisa antisipasi. Ya, kita mesti punya cadangan, kita bisa produksi, dan kita harus bisa barter. Yang ngerti khotbah-khotbah saya saya sudah 2 tahun lebih berkhotbah begini. Bila tidak, maka kita akan masuk kepada sistem digitalisasi dan persyaratan tanda binatang ini. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Inilah yang Tuhan katakan, ada apostasia sebelum hari Tuhan. Dan jangan kaget ya, kalau kita hitung-hitung sudah 2 tahun. Haleluya saudara. Tapi jangan juga saudara artinya begini, kita harus seimbang dalam firman Tuhan. Ya, benar sudah 2 tahun, tapi ingat hari kedatangan Tuhan itu masih ada meterai-meterai kan? Meterai pertama, inilah dia meterai pertama penyesatan para makia ini, kuda putih ini. Meterai kedua, itulah perang Ukraina kemarin dengan Rusia. Yang terus akan merembet nih, kan kita dengar terus berita-beritanya. Ya, blok-blokan semua, ya kan begitu ya. Itu terus lanjut. Ketiga, kuda ketiga itu apa? Itu yang secupak seminar. Ini yang ke depan ini. Ya, di mana-mana mesti siap-siap nih. Haleluya saudara, mesti siap-siap. Ya. Nah, nanti ada yang keempat. Ini meterai keempat ini kuda kuning hijau, kuda pucat. Maut itu dari kerajaan maut mengikutinya. Alkitab berkata 1/4 penduduk dunia akan meninggal dunia. Apa artinya itu saudara-saudara? Artinya adalah bahwa saudara, walaupun sudah 2 tahun terjadi ini mesti jadi dulu kalau mau lihat kedatangan Tuhan. Tapi saya beritahu, yang begini bisa jadinya bisa lama, bisa cepat. Bisa lama, bisa cepat. Kalau ada satu negara saja yang pencet itu tombol nuklir, nah ini bisa cepat. Ada haleluya saudara? Ya begitu. Itulah meterai keempat. Ya, kuda kuning hijau. Di situ ada kelaparannya, di situ ada binatang buasnya, di situ ada perangnya, dan di situ juga ada penyakit samparnya. Lalu kemudian yang kelima, ada meterai kelima. Tapi meterai kelima ini bukan ada di dunia. Meterai kelima ada di sorga. Apa itu? Jumlah jiwa-jiwa martir. Tuhan penguasa yang mulia, sampai berapa lama lagi tidak kau balaskan darah kami? Itu bukan di bumi, di sorga. Dan kita tidak tahu berapa jumlah genapnya. Bisa saja mungkin kurang 2. Kalau misalnya masih kurang 1 juta, berarti masih banyak orang yang perlu martir. Tapi kalau misalnya sudah, itu adalah martir sepanjang zaman. Di sorga, bukan di bumi. Kita tidak tahu itu rahasia Tuhan. Dan setelah itu masuk meterai ke-6. Kalau sudah genap, meterai ke-6 itulah kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, perhatikan ya. Saya mau tunjukkan kepada kita. Bila kita tidak tahu tentang dosa apostasia, benarlah. Ini kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Siapa yang datang kesesatan ini? Tuhan. Bukan lagi setan. Lalu apa rupanya? Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi yang dipercaya ini sebuah dusta. Saya bisa menunjukkan kepada saudara langsung dusta apakah yang ini yang dimaksud. Ya, simak khotbah saya sampai selesai hari ini, saudara akan mengerti. Saudara, dusta apakah yang dipercaya oleh orang-orang ini? Dusta bahwa mereka tidak percaya bahwa yang juru selamat di masa pandemi ini itulah tanda binatang.
Mereka kena tipu muslihat dari iblis. Mereka berkata, bukan. Samulah juru selamat di masa pandemi. Ini bukan juru selamat. Siapa bilang ini tanda binatang? Mereka percaya sebuah dusta. Ini bukanlah tanda binatang. Makanya, saudaraku, jalan keluar daripada ini adalah sebuah pertobatan. Bila tidak, saudara, maka Tuhan akan mengirimkan kesesatan. Dalam bahasa Inggrisnya strong delusion. Katakan bersama saya, strong delusion. Ya, King James. Apa itu delusi? Delusi itu beda dengan halusinasi. Delusi itu begini. Nanti cari maknanya di dalam kamus bahasa Indonesia. Delusi itu begini. Dia percaya yang dia pikir yang benar. Dan dia tidak mau, dia resisten. Tahu resisten? Dia menolak untuk dikonfrontasi dengan fakta-fakta yang ada. Pokoknya hoax. Pokoknya nggak mau dengar. Itu delusi. Dan Alkitab berkata, bukan hanya delusi, Tuhan kirimkan strong. Haleluya, yang di internet ya, di hari ini saya khusus khotbah buat semua anak Tuhan dimanapun berada. Nah, saudara, perhatikan di sini. Yang benar Pak Pendeta. Saya akan jelaskan sekarang. Bukankah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa? Ya, faktanya. Tapi mari kita lihat dari kebenarannya. Bukankah mereka mengasihi Tuhan? Ya, faktanya. Begitu yang kita lihat. Tapi coba lihat sebentar lagi dari firman Tuhan yang akan saya jelaskan. Kenapa orang-orang ini dikatakan Tuhan datangkan strong delusi kepada mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta? Coba baca satu ayat di atasnya dan satu ayat di bawahnya. Yuk baca ayat 10 dan 12. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Perhatikan, di sini dikatakan orang-orang yang kena strong delusi ini, dikatakan mereka itu tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Hah? Yang benar Pak Gede. Bukankah kita lihat hamba-hamba Tuhan berkhotbah hari ini, gereja-gereja penuh? Apakah mereka tidak mengasihi, menerima kebenaran, mengasihi kebenaran? Stop aja khotbah Pak Gede. Tunggu, dengar sampai saya selesai. Saudara akan lihat nanti. Kenapa saudara? Tuhan berkata orang ini tidak menerima kebenaran dan mengasihi kebenaran. Coba kita tanya. Kita punya gambaran besar. Kebenaran ini siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang bagaimana? Saya mau jelaskan. Tuhan Yesus yang menderita. Tuhan Yesus yang berkorban bagi kita. Haleluya. Bukan setengah mati dia berkorban untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus berkorban sampai mati. Inilah maksudnya Tuhan Yesus. Bukan setengah mati dia berkorban buat kita. Sampai mati, mati-matian dia berkorban buat kita. Udah paham ya? Nah gitu saudara. Inilah dia. Lalu iya dong Pak Pendeta. Bukankah hari ini semua gereja penuh? Tanda ajaib, mengenai tanda ajaib mujizat terjadi itu buku bahasa minggu depan ya. Terlalu banyak nanti kalau saya kupas hari ini. Itu semua tidak ada yang baru di bawah matahari, ada semua itu. Tapi hari ini saya akan jelaskan kenapa banyak orang-orang perlu bertobat dari apostasia sebelum hari Tuhan sudah terjadi. Dan orang-orang ini terkena strong delusi. Siapa yang bilang itu? Saya, Gede Karisma dari Bali. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya Pak? Coba lihat ayat 12 di bawahnya. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Masa sih mereka tidak percaya kebenaran dan suka kejahatan? Sebentar, saudara akan lihat. Begini, saya akan ceritakan. Bilang, ini kunci jawabannya. Bilang kira-kira, ini kunci jawabannya. Yang di internet ya, ini kunci jawabannya. Besarkan volume, ya, rekam. Perhatikan. Waktu tanda binatang ini mau beredar dulu, juru selamat palsu ini sudah didengung-dengungkan mau masuk datang Indonesia. Saya berkhotbah di radio, ini saksinya banyak di sini. Karena Tuhan buka pelayanan radio di Bali ini mulai bulan Mei atau April 2020. Salah satu judul khotbah saya itu macam-macam. Dan saya sangat berani waktu itu.
Salah satunya judulnya gini, fuck. Gak usah saya bilang itu ya. Itu yang barcode saya bilang gitu ya. Maksudnya micin ya. Tahu vitsin saudara? Vitsin barcode itu maksudnya ya. Nah, itu salah satu. Itu ya dulu. Nah, terus salah satu berbahasa begini. 50-50. Saudara kan ngerti kalau 50-50. Bilang kiri kanan, 50-50. Saudara akan lihat sebentar. Yang di internet perhatikan. 50-50. Begini 50-50-nya. Supaya fair dong. Harus fair. Baik kalau fair 50-50. Ya. Yang terima 50-50, yang tidak terima 50-50. Kita mulai dulu dari orang-orang yang berkata, ini hati-hati orang seperti kita, saya. Ini adalah tanda binatang, hati-hati. Oke, 50-50. Bagaimana bila 50% saya benar yang berkata ini tanda binatang? Benar, ternyata benar ini tanda binatang. Dan saya tidak menerimanya. Oh, haleluya, saya benar. Puji Tuhan, haleluya saudara. Bahayanya luar biasa. Syukur benar ini 50%. Nah, perhatikan. Maka saya selamat. Haleluya. Ya, mungkin ibu-ibu bisa kasih karena kalau ada kue-kue ya. Haleluya saudara. Lanjut ya. Nomor 2, bagaimana jika 50% saya salah? Saya yang berkata ini adalah tanda binatang. Hei, ternyata salah. Yang terjadi 50% kamu salah. Ternyata itu bukan tanda binatang. Waduh, rugi sekali kamu ya. Ya benar, karena saya tidak menerimanya. Akhirnya saya kehilangan pekerjaan. Saya susah. Gak bisa saya nengok orang tua saya, gak bisa kemana-mana, gak bisa naik pesawat. Pokoknya serba susah. Karena saya salah. Ternyata ini bukan tanda binatang. Terlanjur saya sudah menolaknya. Saya ngerti sampai sini, katakan haleluya. Oke? Nah, terus bagaimana dengan saya dong? Maka saya akan berkata begini, perhatikan. Ya, walaupun saya susah, tapi saya masih jatuh ke tangan Tuhan. Biarlah, soalnya saya takut kena tipu muslihat. Walaupun susah, tidak apa-apa, saya jatuh ke tangan Tuhan. Itu kan perkataan Daud. Ingat Daud? Waktu di Daud, kau pilih hukumanmu ada 3 tahun kelaparan, 3 bulan penyakit sampar, atau 3 bulan dikejar-kejar pedang musuh, atau 3 hari penyakit sampar. Apa kata Daud? Biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan, sebab besar belas kasihan Tuhan. Jadi kalau saya tadi jatuh ke tangan Tuhan, wah ternyata saya salah, saya masih jatuh ke tangan Tuhan. Tuhan berkuasa menolong saya yang susah ini. Haleluya. Lanjut. Bilang kiri kanan, lanjut. Nah sekarang yang tidak percaya ini tanda binatang. Oke. Saya tidak percaya ini tanda binatang. Saya terima saja. Saya pendeta, dengarkan kata saya. Berbondong-bondonglah. Kami banyak. Terimalah. Begitu ya. Oke. Bagaimana kalau ternyata kamu benar? Ini ternyata memang bukan tanda binatang. Apa kita buat? Haleluya. Saya pun bersyukur. Kenapa? Anak-anak Tuhan terbebas dari tipu muslihat setan. Ternyata bukan. Saya lebih memilih biarlah kita yang salah. Betul? Kita susah. Ini bukan. Puji Tuhan. Kan, tapi belum selesai kan, masih koma itu. Haleluya saudara. Bagaimana bila pemikiran tersebut ternyata 50% yang salah? Ternyata benar. Ini adalah tanda binatang. Dan kau sudah terima. Kau tidak pernah mau. Kau berkata, terima saja, gak usah dipikirin. Akhirnya terima. Ternyata kita salah. Ternyata benar. Ini tanda binatang. Apa yang terjadi? Memang bisa kemana-mana. Tetapi orang tersebut jatuh bukan ke tangan Tuhan. Jatuh ke tangan antikristus. Sudah bisa? Sudah bisa saudara tangkap? Haleluya. Sekarang habis ini saya selesai khotbah. Saya tambahkan sedikit lagi, bilang kiri kanan, sedikit lagi kata Pak Pendeta. Ada haleluya. Sekarang dengar baik-baik ya. Siapa sini suka bakso?
Saudara suka? Kok nggak ada angkat tangan? Yang suka bakso angkat tangan. Bakso makanan Indonesia, meatball. Haleluya saudara. Saudara suka bakso sapi atau bakso ayam? Atau yang 100% haram? Ada itu kan? Haleluya. Oke, ya. Nah, sekarang karena ini sudah akhir zaman, ya, pelayanannya saudaraku benar-benar customer dilayani dengan sebaik-baiknya. Saudara tenang saja di tempat duduk, disetelkan musik, ya, kecapnya dituangin, ya, sausnya dituangin. Tapi jangan lupa kalau begitu cabenya juga dituangin. Haleluya. Saya mau tanya sama saudara semua di sini. Kira-kira kalau nanti petugas apa yang tukang jual bakso tersebut langsung tiba-tiba saudara lihat, wih baksonya enak sekali, kuahnya panas, lalu kelihatan bakso urat dan sebagainya, wow rasanya nggak tahan lagi, mau pesan 2, lalu tiba-tiba dituangin kecapnya, dituangin, lalu tiba-tiba mau tuangin sambal, saudara dituangin 10 sendok sambal. Siapa di sini yang berkata haleluya? Siapa di sini berani 10 sendok sambal di atas di dalam mangkok saudara? Ada yang berani? Walaupun saya tahu ibu-ibu biasanya suka pedas, tapi 10 ibu-ibu menyerah. Betul ibu? Betul. Kenapa menyerah? Karena begini, nggak usah dijawab, saya yang jawabkan, bantu. Karena berpikir, kalau 10 sendok ini bisa-bisa 10 hari tidak berhenti pergi kemana? Itu saudara. Ada sebuah pintu kecil, bukan pintu sempit yang dikatakan Tuhan Yesus. Pintu kecil di belakang. Kalau kita masuk ke sana, ada sebuah tahta di sana. Tapi nggak ada rakyatnya, saudara sendirian di sana dulu. Haleluya saudara. Oke, baiklah. Kalau gitu 7 sendok, siapa yang berani? Masih berani? Ada? Ibu-ibu masih berani? Oh, ternyata ibu-ibu menyerah. Nih, kita semua berpikir 7 sendok, ya, saudara. Apa? Saya jawab, ini syukur ber-AC, saudara. Kalau nggak ber-AC, kita udah gatal, benar nggak saudara? Aduh, gatal rasanya kepala kita membayangkan betapa pedasnya itu bakso. Ini 7 sendok. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman menahan kekuatan musuh supaya dia tidak keluar sampai merinding saudara di tengah perjalanan? Siapa pernah punya pengalaman begitu? Weh, pengalaman soalnya. Weh, musuh mendesak. Kami mau keluar, mau menyerbu. Tunggu dulu, saudara berkata. Oh, bahaya kalau sampai jebol benteng pertahanan. Betul? Haleluya, saudara. Iya, saudara yang naik motor sudah merinding di bulu di dengar saudara. Langsung saudara sudah nggak sadar, kecepatan bukan lagi 70 km. Saudara lihat di speedometer sudah 110. Pikiran saudara semua cari Indomaret yang di sebelah sana. Ada sebuah pintu kecil di sana, dan aku mau duduk bertahta menyelesaikan musuh-musuhku. Bahaya kalau dia berhasil mendobrak pintu gerbang pertahanan. Betul tidak? Betul tidak? Haleluya saudara. Saya masih ilustrasi. Ini telah habis ini kita selesai saudara. Oke, ya, itu 7 tadi. Sekarang saya tanya, 5 sendok, ada yang berani? Masih belum, apalagi cabai yang memang cabai yang pedas. Coba saya tanya, 3 sendok, sudah ada yang berani? Biasanya istri saya udah berani 3 sendok, tapi saya masih belum berani. Rata-rata, coba yang 2 sendok mungkin ada yang berani. 1 sendok cabai, coba yang berani angkat tangan. Wah, haleluya. 1 sendok berarti pas. Haleluya saudara. Haleluya. Ya, kita bisa nikmati bakso dan kita tambah. Sekarang perhatikan baik-baik yang ada di internet, dimanapun sudah dengar khotbah ini. Dengar. Untuk urusan bakso di depan saudara, di mana tidak ada seorang pun yang berkorban di sana. Saudara bisa pesan 10, saudara belum siap untuk makan bakso, saudara mau menikmatinya. Traktir teman-teman saudara, tak ada pengorbanan, kita waktunya makan-makan. Untuk itu, saudara menetapkan standar yang tinggi supaya jangan sampai saudara kena serangan musuh. Tadi kita bicara.
yang harganya cuma 15.000 satu mangkok ataupun 20.000, yang kita nikmati dengan tertawa. Kita bisa menetapkan standar yang tinggi. Jangan 10 sendok. Emangnya lu pikir gua apaan? Ya kan? Mau kasih 10 sendok di situ? Memang mau bunuh saya ya, gitu kan? Memang mau bikin apa? Memang saya mau bikin saya menjaga, maaf ya, usus saya. Saya nggak mau terganggu kegiatanku hari ini, lalu harus berakhir di toilet. Haleluya. Untuk urusan toilet kita menetapkan standar yang tinggi. Saudara sudah mulai nangkap ya? Tadi saya bilang 50-50 aja kita sudah nangkap. Aku nggak mau 50-50 nanti jatuh ke tangan Antikristus. Itu pun nggak dapat. Sekarang saya kasih contoh. Memang kalau nggak dikasih contoh gini, kita nggak bisa lihat di mana. Kami semua mengasihi Tuhan. Ya, coba tentu. Nggak usah contoh-contoh yang rumit-rumit. Makan bakso. Di situ Tuhan lihat, anakku ini, pendeta si A ini, dia makan bakso. Dia begitu menjaga. Kalaupun sampai keringat, tolong dulu kita pergi cari bakso yang ada AC-nya, biar jangan keringatan. Untuk keringat tidak mau keluar aja dia. Pikirkan sebaik mungkin. Apalagi jangan sampai ke toilet. Menyerbu musuh. Dia tetapkan semua standar yang aman untuk usus perutnya. Maaf ya, ini saya kasih tahu. Lalu kemudian datang tanda binatang yang sudah dikatakan di Alkitab tidak bisa jual dan beli. Sudah 30 tahun kita dengarkan, hati-hati nanti beredar begitu dia ke zaman. Justru datang kok. Mari masuklah dan diterima juru selamat selain Yesus. Itu loh dibilang juru selamat, masa enggak ada, bukan juru selamat kok. Kok pelin-pelan, yang lain standarnya tinggi. Ya kan? Oh jangan, itu TTN tidak boleh. Nanti berzina. Itu tidak boleh, ilmu putih. Hanya kuasa Roh Kudus. Tanya, juru selamat datang di masa pandemi. Bukan juru selamat kok, masuk, tidak apa-apa. Saya bilang waktu semua, masuk. Makanya Tuhan bilang, dari sini saudara sudah ngerti. Makanya Tuhan bilang, orang-orang ini sebenarnya tidak menerima kebenaran. Tahu nggak? Yesus itu jadi juru selamat bukan setengah mati, sampai mati-matian. Bakso saudara itu, saudara pesan ditaruhkan cabai banyak, saudara pergi, saudara bayar pun saudara nggak rugi. Betul tidak? Betul tidak? Saudara menetapkan standar yang sangat baik untuk makan bakso. Tapi kenapa ketika tanda binatang, juru selamat selain Yesus yang datang, kenapa saudara tidak bisa menjawab pertanyaan ini? Yang bisa jawab ini hanya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, benarlah. Itu namanya tidak menerima kebenaran dan mengasihi kebenaran dengan sebenarnya. Kami kasih Yesus kok, kenapa bisa pilih bakso begitu, tapi pilih tanda urusan begini, kenapa? Tidak pikir banyak-banyak, tanpa berpikir. Saudara sudah mengerti sekarang? Ada haleluya saudara? Kenapa? Dan Tuhan berkata, kalau orang yang begitu gak bertobat, dikasih strong delusi. Yang bagaimana strong delusi? Mereka itu jadi percaya dusta. Ini bukan tanda binatang kok. Yang paham sampai sini katakan haleluya. Dan ini sangat berbahaya. Sekarang saya tutup khotbah saya. Kalau gereja saudara tidak mengajarkan begini, selamatkan dirimu saudaraku, gak usah cari saya gak penting. Saya tugas saya untuk mengkhotbahkan ini. Berlarilah kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara mesti bertobat. Bila pendeta saudara gak mau bertobat, dengar baik-baik, pendeta saudara yang ganteng itu, yang hebat itu, yang keren itu tidak pernah mati buat saudara. Gereja saudara yang keren itu tidak pernah mati buat saudara. Sinode saudara yang keren itu tidak pernah mati buat saudara. Apalagi ketua sinodenya tidak pernah mati buat saudara. Lari kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu tidak banyak lagi sekarang. Firman Tuhan berkata, sebelum hari kedatangan Tuhan ada apa?
apostasia. Ada sebuah pengkhianatan, ada sebuah yang melepaskan juru selamat karena mau sambut juru selamat yang lain. Dan ini sudah terjadi 2 tahun. Hari-hari ini adalah hari-hari berjaga-jaga. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, termasuk beberapa orang yang saya kasih yang sudah bertobat. Tapi juga tidak sedikit yang mengeraskan hati. Memang ini urusan masing-masing. Saya berdoa sepanjang minggu ini. 2 malam yang lalu Tuhan perlihatkan kepada saya berkhotbah apostasia. Saya melihat buku khotbah saya ini. Buku khotbah saya nggak keren-keren, saudara. Buku batik. Haleluya, saudara. Ini kelihatan sama saya kalau saya buka apostasia. Saya khotbahkan pada hari ini. Di mana-mana anak Tuhan mendengarkan khotbah ini, jangan tunggu-tunggu waktu. Itu tanda binatang sangat jahat. Ya. Alkitab tadi barusan kita baca, dia bisa memadamkan lampu di dalammu. Terangmu bisa padam. Dan bisa suara mempelai laki-laki dan perempuan tidak kedengaran lagi di dalammu. Itu sangat berbahaya. Maka sebelum itu terlambat, larilah kepada Yesus dalam pertobatan. Nah, haleluya. Ya. Bila sebelah saudara nggak mau bertobat, selamatkan dirimu saudara. Bila satu rumahmu nggak mau bertobat, selamatkan dirimu saudara. Pendeta saudara nggak mau bertobat, selamatkan dirimu saudara. Kalau saudara seorang pendeta, jemaat saudara nggak mau bertobat, selamatkan dirimu Pak Pendeta. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa yang kita pikir itu kok apa-apa, kok bukan apa-apa. Dengar, yang kita bilang bukan apa-apa itu apa-apa sama Tuhan. Tapi kalau saudara nggak sayang sama nyawa saudara, urusan saudara masing-masingnya ada di internet maksud saya. Di sini berdoa sahabat saya semuanya. Haleluya, saudara. Saudara, ini bukan waktu bermain-main. Sekarang sepertinya sudah terbuka lagi dan bagaimana? Perhatikan. Ini memang akan terus berjalan agendanya. Biarlah kita mengikatkan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya yang bisa membuat pemulihan adalah pertobatan kita. Minggu lalu kan hari Pentakosta. Saya berkhotbah dari Pentakosta dari buku Yoel. Dan itu pertama kalinya saya berkhotbah dengan sebuah pengertian yang ditambahkan pada tahun ini. Anak-anakmu akan bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Amin. Haleluya, saudara. Jadi kepada kita semuanya, amin, saudara. Ya. Dan roh Tuhan dicurahkan untuk itu semua jadi. Mimpi apa? Mimpi tentang kedatangan Tuhan. Nubuat apa? Nubuat tentang hari-hari zaman akhir. Penglihatan apa? Penglihatan mengenai malaikat-malaikat Tuhan yang ada di akhir zaman. Tanda-tanda zaman yang sedang terjadi. Yang ngerti katakan haleluya. Nomor 2, minggu lalu saya berkhotbah apa? Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roh Tuhan in the last days dicurahkan limpah. Ada maksudnya supaya berita Injil kita, jiwa-jiwa Roh Kudus jamah bertemu dengan berita Injil dan mereka bisa berseru suatu hari waktu Yesus dan sawah mereka bisa berseru, Yesus, Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja limpah supaya mereka bisa diselamatkan. Haleluya. Nomor 3, bilang nomor 3. Buka buku Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 buka. Nomor 3. Jadi yang dua tadi ya, nomor 3 sekarang. Yoel pasal 2. Buka ayat yang ke-32. Baca ayat 32. Yoel 2 ayat 32. Haleluya. Ya selesai habis ini. Yuk, mari kita baca 1 Yoel 2 ayat 32. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini yang tadi yang saya ceritakan ya. Roh Tuhan dicurahkan. Ini malah kita terus menginjil. Yang setuju kita beritakan Injil terus katakan haleluya. Minggu ini masih saya negosiasi dengan Jakarta Radio kita di sana. Saya mau mengubah ke program yang lebih murah. Tapi bila tidak apa-apa kita naikkan lagi 1 putaran. Haleluya saudara. Ya. Minggu ini mungkin belum naik, minggu depan mulai naik lagi. Nah saudara lihat, lanjut. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Terus, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Perhatikan, ini ada golongan orang-orang yang terlepas pada hari Tuhan. Sebelum hari kedatangan Tuhan, Tuhan curahkan rohnya melimpah. Satu golongan tadi sudah, ya, yaitu kita
yang memang berlari-lari pada panggilan surgawi. Ada sudah. Yang kedua, orang-orang yang menerima berita Injil, mereka bersyukur pada nama Tuhan mereka selamat. Sudah. Tapi kenapa masih ada satu golongan? Satu golongan ini dikatakan begini. Dan dikatakan begini. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, dengar anak-anak Tuhan di internet di Indonesia, ada panggilan Tuhan di akhir zaman sebelum hari Tuhan. Bukan panggilan untuk pengurapan, dengar saya kasih tahu. Panggilan untuk pengurapan sudah tadi di atas. Bukan panggilan untuk keselamatan, bukan. Bukan. Ini panggilan untuk bertobat. Kenapa? Anda binatang sudah mengikat. Tipu muslihat setan sudah mengikat banyak anak Tuhan. Tapi saya punya kabar baik. Roh Kudus dicurahkan limpah supaya anak-anak Tuhan yang begini bisa berlari kepada pertobatan. Kalau masih nggak bertobat, urusan saudara. Jangan tunda-tunda. Tanda binatang ini sangat jahat dan sangat berbahaya. Kita lihat di internet ya, banyak orang diambil begitu saja. Pendeta-pendeta muda seperti saya sama lewat-lewat. Jangan karena itu belum terjadi kepada keluargamu. Kok kena strong delusi? Enggak kok, enggak. Haleluya saudaraku. Saudara apa saudara enggak sayang nyawa saudara? Haleluya saudara. Sayangi nyawa saudara. Bagi yang sudah bertobat, puji Tuhan, kerjakan pertobatan saudara, hasilkan buah-buah pertobatan. Lari kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini panggilan untuk bertobat. Kenapa? Dikatakan orang-orang yang terlepas. Apa rupanya mengikat mereka? Kenapa mereka mesti terikat sampai di akhir zaman? Rupanya tanda binatang dan tipu muslihat iblis yang mengikat mereka semua. Dosa-dosa Parmakeia, kena penyesatan tanda binatang menyesalkan bangsa-bangsa. Ini yang mengikat mereka. Dosa apostasia saya khotbahkan hari ini. Apostasia. Tapi banyak orang tidak menyadarinya. Sama seperti, enggak kok, saya masih sama istri saya, ini surat nikah saya. Padahal tiap hari chattingan yang sama wanita idaman lain. Dia punya hubungan sama orang lain. Itu apostasia. Itu yang terjadi sebelum hari Tuhan. Ada apostasia, bukan murtad. Murtad saudara cari di seluruh Indonesia, mana ada itu? Tapi apostasia sudah 2 tahun. Angkat tangan saudara bilang, apostasia sudah 2 tahun kurang lebih. Haleluya saudara. Betapa seriusnya situasi ini. Betapa bersungguh-sungguhnya saudara harus mengambil tindakan. Take action saudara. Ini panggilan untuk bertobat. Dan bagi orang-orang yang mau menyambut panggilan Tuhan di akhir zaman ini, saya punya kabar baik. Tuhan berkata akan menjadi orang-orang yang terlepas. Kalau saudara tanya sama saya, doa saya terlepas semuanya. Gak usah tanya sama saya, Pak, apakah terlepas? Badannya gak bisa lepas, mungkin ini tapi jiwanya, rohnya lepas gini. Kan ada ayat di Alkitab, tubuhnya binasa tapi rohnya selamat. Saya gak mau masuk wilayah itu. Tuhan cuma katakan, kalau ada orang-orang yang mau dipanggil untuk bertobat di sini, akan terlepas. Katakan haleluya. Inilah berita yang saya bawa pada hari ini. Saudara, kalau saudara dapat YouTube-nya nanti sebarluaskan, biar banyak jiwa-jiwa mendengarkan, bisa berlari pada Yesus. Saudara, gak usah cari saya, cari Tuhan Yesus. Haleluya. Ini sudah akhir zaman, saudara. Ya, saudara boleh kasih Tuhan. Kalau pendeta saudara, ya tidak mau bertobat, tidak mau mengajarkan tentang apostasia, ya jelas saja dia sendiri perlu bertobat. Saudara lari pada Yesus, sayanginya saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.